Jadi hari ini gue mau bahas soal lensa yang keren banget yang lu udah lihat reviewnya di sebelumnya. Itu TT Artisan 50mm f1.4. Jangan tanya gue bedanya apa 7 Artisan sama TT Artisan ya. Jadi jangan dilangin ya, aneh ya. Jadi ini adalah lensa manual dari TT Artisan. Jadi lensa ini kebetulan gue disclaimer dulu, gue dapet dari TT Artisannya untuk di review. Dan ya gue bilang ke mereka sih, gue akan review jujur, sejujur-jujurnya. Dan kebetulan banget ya, ternyata lensa ini jadi lensa favorit gue nih sekarang. Kalian bisa lihat kan sebelumnya itu bokehnya keren banget. Nanti abis ini gue bakal kasih tahu plus minusnya. Nah, TT Artisan itu sebenarnya barang Cina lah ya, kayak 7 Artisan juga, tapi dia udah datang di Indonesia, udah ada distributornya. Ini boxnya juga ada garansinya juga. Terus hampir semuanya sih komplit ya di sini. Gue kayak normal aja lensa. Yang gue suka adalah kalau lensa-lensa manual gitu ya, kayak lensa-lensa 7 Artisan atau TT Artisan itu mereka itu kelihatan banget kualitas lensa manualnya. Jadi kayak kaca lensanya sedikit bagus. Terus belakang juga ini udah kayak metal mount. Terus bodinya sendiri full metal. Nah, tapi kalau misalnya ditanya Tom, jadi minusnya apa? Nih lensa berat banget guys. Jadi kayak yang lu bisa lihat sekarang itu, lensa itu jadi berat di depan gitu. Gue itu kan sekarang udah pakai kamera baru ya, jadi pakai dulu kan kebanyakan pakai Micro Four Third atau pakai Canon 7D gue, tapi sekarang gue pakai Canon EOS RF. Nah, Canon EOS RP ini susah banget cari-cari lensa yang terjangkau gitu ya. Jadi sementara gue coba cari dulu nih lensa-lensa manual yang bisa gue pakai. Nah, pas banget nih TT Artisan tuh nawarin gue, mau nggak nih review lensa? Ya gue bilang ya boleh lah, dapat gratisan, cuma terserah yang mana aja. Nah, mereka kirim yang 50mm f1.4. Terus terang sih gue lebih prefer yang wider ya, tapi nanti lihat deh kalau misalnya emang ternyata gue tertarik banget, mungkin gue bakal beli sendiri dan gue bakal review yang wider. Karena spoiler aja, nih lensa gue suka banget kayak yang gue bilang tadi ya. Oke. Nah, minusnya tadi apa? Berat. Terus habis itu juga lensa manual ini smooth banget, manual focus ringnya ya. Walaupun nggak seperti beberapa lensa, jadi untuk diafragmanya masih clicking. Jadi kalau misalnya kalian mau video terus buka tutup diafragma, sayangnya ini masih clicking ya. Terus hasilnya menurut gue sih di f1.4 itu masih agak soft. Tapi kalau misalnya kalian pixel peeping ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma lihat dari jauh atau kalian ya sharpen sedikit sih sebenarnya nggak sampai gimana-gimana banget. Terus abis itu dari negatifnya juga, lensa tutupnya itu seperti biasa ya, suka sok-sok keren pakai metal gini terus lu tutup. Nah, ini gue benci banget sih kayak tutup-tutup lensa gini sih. Walaupun metal dan kelihatannya keren, tapi ini biasa sering hilang. Makanya kalau gue pribadi jarang sih pakai tutup lensa, ini pasti gue pinggirin. Terus akhirnya ya gue pakai apa adanya aja begini kan, ngapain pakai tutup lensa. Kalau misalnya kalian takut, filter mount threadnya itu 49mm. Jadi ini thread normal ya, 49mm yang gampang dicari di mana-mana. Gue juga ada beberapa sih yang thread mountnya 49mm, jadi bisa gue pakai juga. Buat kalian yang mau shoot di 50mm f1.4 kan pasti kalau kalian punya lensa yang 50mm f1.4 kan pasti kalian mau pakai 1.4 ya dong. Nah, kalau siang-siang tanpa ND filter ya susah dapat bokeh full gitu kan. Jadi makanya kalian invest sedikit lah di ND filter yang mungkin plus 8, plus berapa gitu kan, kalian pakai untuk siang hari sih. Jadi bisa dapat bokeh yang benar-benar bokeh full. Jadi misalnya kalian nih yang suka bingung gitu kan, kok gue punya lensa f1.4 ya, tapi kalau siang bolong malah over, terus gue harus turunin, jadi bokehnya nggak bagus lagi. Nah itu, jadi kalian harus pakai ND filter. Nah, kalau misalnya kita beralih ke nextnya, diafragmanya itu mulai dari 1.4. Memang dia punya 0,95, 1,2, tapi kan berhubung dikasihnya segini ya, segini sih cukup sih. Ini termasuk lensa favorit gue karena
focal length favorit gue, karena gue dari dulu bahkan dari zamannya film pakai Nikon FM2. Lensa gue adalah yang 50mm f1.4. Jadi bokehnya cukup, lu fokus juga nggak terlalu susah. Kalau misalnya sampai 0,95 biasa juga gue turunin ke 1,2 atau 1,4, karena kalau udah terlalu tipis itu fokusnya setengah mati sih. Ini juga fokusnya aja untuk yang foto-foto model tadi itu, yang model ini juga agak-agak susah ya, karena focusingnya agak susah karena tipis. Ini agak mendingan lah, makanya gue pengen cari yang wider. Nah, kalau untuk diafragmanya itu mentok di 16 di diafragma 11 sama 9 itu udah mulai ada diffraction ya, jadi udah agak soft hasil fotonya. Jadi kalau bisa sih tahan di 9 atau di 8 kalau kalian mau foto-foto landscape ya, tapi ini kan sebenarnya bukan lensa landscape. Oke, next yang gua agak ini kayaknya ini perlu dituning lagi. Kalau kalian ngerti tuning boleh manual, tapi kalau misalnya nggak ngerti udah jangan kotak-katik. Tapi infinity-nya itu nggak mentok ya. Jadi kan biasa kalau kalian mau infinity fokusnya dibentokin aja. Cuma ini nggak mentok nih, jadi kalian harus kurangin sedikit gitu. Ini sebenarnya bisa dituning, di sini ada bolongan gitu untuk tuning, tapi gue males lah. Kayak gue juga jarang foto-foto landscape atau sampai infinity gitu kan. Jadi agak mundurin sedikit aja. Asal untungnya ini mundur ya, bukannya nggak nyampe infinity ya. Jadi ini masih nyampe infinity, cuma agak lebih sedikit. Jadi kalian harus tuning sedikit. Biasa ini penyakit lensa manual sih, dan ya gue sih nggak terlalu masalah ya karena gue jarang pakai. Asal nggak kurang dari infinity, nah itu bikin kesel. Kalau nggak bisa infinity kan, jadi lensanya buat apa nanti kalau misalnya mau foto-foto tiba-tiba lagi traveling mau foto gedung atau mau foto gunung terus ujung-ujungnya nggak fokus semua, iya kan? Oke. Terus next apa lagi ya? Sebenarnya overall gitu aja sih. Satu-satunya yang gue seneng dari nggak satu-satunya lah. Tapi lensa ini membantu banget ya buat gue yang punya koleksi lensa Canon tapi kebanyakan EF ya. Untuk yang sekarang pindah ke mirrorless full frame kan susah tuh, harus pakai adapter segala. Jadi gede gitu loh kameranya, jadi bulky banget. Jadi dengan lensa ini gue bisa bawa kamera gue kemana-mana, apalagi gue pakai kamera yang speknya paling rendah kan, yang full frame-nya di RP. Jadi kalau misalnya gue pasang lensa manual jadi lumayan compact gitu loh buat dibawa-bawa. Jadi ini all around lens yang keren banget. Untuk harganya berapa Tom? Jadi kalau misalnya kalian mau cek harganya itu di 3,6an ya sekarang, sekitar 3,6 juta kalau misalnya kalian cari di marketplace. Ada satu lagi yang gue lupa. Jadi close fokusnya dia itu di 50 cm. Jadi kalian nggak bisa fokus-fokus banget ya. Jadi kualitas jadi lensanya untuk distance close focusingnya itu cuma 50 cm. Tapi biasa sih untuk portrait lens kayak gini ya emang segituan. Tom kok 3,6 mahal ya? Ya nggak juga sih sebenarnya kalau untuk dibandingin ya sama kalian nyari lensa full frame yang autofocus atau apa, itu harganya juga jauh lebih tinggi sih untuk 50mm f1.4. Jadi kalau kalian mau icip-icip dulu 50mm f1.4, coba aja manual dulu di 3,6 juta. Gue rasa itu worth it banget dan hasil yang didapatkan juga keren banget. Bokeh-bokehnya itu menurut gue sangat cantik sih. Kalau dibilang sampai creamy soft banget sih enggak ya, tapi kan tergantung selera. Kalau gue lebih suka di tengah-tengah sih, masih ada buletannya, agak kasar sedikit, nggak terlalu creamy banget, tapi juga nggak sampai terlalu tajam banget sampai ada lingkaran luarnya gitu loh. Jadi ini pas banget, kalian bisa lihat foto-fotonya atau videonya. Jadi ini pas banget buat gue, netral di tengah-tengah bokehnya sesuai selera gue. Dan overall sih untuk video juga cakep banget ya. Cuma karena ini nggak ada kalian di lensa manual, jadi nggak ada stabilizer ya. Jadi tergantung dari body kalian. Nah untuk mountnya sendiri ada beberapa sih, untuk nggak cuma di Canon full frame tapi di Fuji juga ada, seingat gue. Nanti kalau salah gue tulis di bawah. Terus kalau untuk Nikon, Sony ada. Jadi untuk Micro Four Thirds gue nggak yakin, nanti gue tulis di sini ya apa aja yang ada. Oke, kayaknya gitu aja. Yang jelas experience gue
Oke, jadi kayaknya gitu aja. Yang jelas experience gue positif banget, bukan karena dikasih ya gitu. Tapi experience gue positif banget pakai lensa ini, dan gue pengen explore lebih lagi sih. Ini gue pakai udah hampir 2 minggu 3 minggu. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Gue udah coba tes sana sini, termasuk video juga. Dan menurut kalian sendiri gimana? Kalau misalnya kalian udah ada yang pakai lensa ini, terus ada komen-komen, silahkan tinggalin komen di bawah. Nanti kita bisa diskusiin. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih detail mana yang lebih bagus, atau kalian bisa kasih tips ke gua, TT Artisan yang bagus yang mana ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah stay sampai di sini. Jadi thank you banget buat TT Artisan juga yang udah ngasih kesempatan gua untuk tes lensa ini. Dan kita jumpa lagi di review lensa selanjutnya. Gua udah punya barang simpenan nih. Pernah lihat nggak lensa setipis ini? Di next video ya guys, gue bakal review. See you again soon. Thank you banget udah stay di sini bersama Tommy. See you.